Teknologi blockchain sedang tren saat ini. Tapi apa itu blockchain? Bagaimana caranya berfungsi? Masalah apa yang coba diselesaikan? Dan bagaimana cara menggunakannya? Seperti namanya, blockchain adalah rantai blok yang berisi informasi. Teknik ini awalnya dijelaskan pada tahun 1991 oleh sekelompok peneliti. Awalnya dimaksudkan untuk memberi cap waktu pada dokumen digital sehingga tidak mungkin untuk memundurkan atau mengubahnya, hampir seperti notaris. Namun, sebahagian besar tidak digunakan sehingga Satoshi Nakamoto mengadaptasinya pada tahun 2009 untuk menciptakan mata uang kripto digital pertama, Bitcoin. Blockchain adalah ledger trader yang sepenuhnya terbuka untuk siapa saja. Blockchain memiliki ciri-ciri yang menarik, begitu data telah direkam di dalam blockchain, menjadi sulit untuk mengubahnya. Bagaimana is berfungsi? Marilah kami melihat lebih dekat blok tersebut. Setiap blok berisi beberapa data, hash blok dan hash blok sebelumnya. Data yang disimpan dalam satu blok tergantung pada jenis blockchain. Blockchain Bitcoin, misalnya, menyimpan detail tentang transaksi di sini, seperti pengirim, penerima, dan jumlah uang. Blok juga memiliki hash. Anda dapat membandingkan hash dengan cap jari. Ini mengidentifikasi blok dan isinya, dan itu selalu unik, seperti cap jari. Setelah blok dibuat, hash-nya dihitung. Mengubah sesuatu di dalam blok akan menyebabkan hash berubah. Jadi, dengan kata lain, hash berguna ketika Anda ingin mengesan perubahan dalam blok. Jika cap jari sebuah blok berubah, itu bukan lagi blok yang sama. Elemen ketiga di dalam setiap blok adalah hash dari blok sebelumnya. Ini secara efektif menciptakan rantai blok, dan teknologi inilah yang membuat blockchain sangat selamat. Mari kita ambil contoh. Di sini kita memiliki serangkaian 3 blok. Seperti yang Anda lihat, setiap blok memiliki hash dan hash blok sebelumnya. Jadi blok nomor 3 menunjuk ke blok nomor 2 dan nomor 2 menunjuk ke nomor 1. Blok pertama sedikit unik, dan tidak bisa merujuk ke blok sebelumnya karena itu blok pertama. Kami menyebutnya blok Genesis. Sekarang, mari kita beritahu Anda mengubah blok kedua, ini menyebabkan hash blok juga berubah. Pada gilirannya itu akan membuat blok 3 dan semua yang berikut tidak sah karena tidak lagi menyimpan hash yang sah dari blok sebelumnya. Menggunakan hash saja tidak cukup untuk mencegah gubahan. Komputer masa kini sangat lagu dan dapat menghitung ribuan hashes per detik. Anda dapat secara efektif mengubah sebuah blok dan menghitung ulang semua hash dari blok lain agar sah kembali. Mekanisme yang disebut proof of work membuatnya lambat tapi mantap dalam pembuatan blok baru. Dalam kes Bitcoin, dibutuhkan sekitar 10 menit untuk menghitung proof of work yang dibutuhkan dan menambahkan blok baru ke rantai. Mekanisme ini membuat sangat sukar untuk mengubah blok karena jika Anda mengusik satu blok, Anda perlu menghitung ulang bukti kerja untuk semua blok berikutnya. Jadi keselamatan blockchain berasal dari penggunaan inovatif dari mekanisme hashing dan proof of work. Tetapi ada satu lagi cara blockchain tingkatkan keselamatan yaitu dengan peredaran. Alih-alih menggunakan entiti pusat untuk mengelola rantai, blockchain menggunakan jaringan peer-to-peer yang memungkinkan siapa saja untuk bergabung. Ketika seseorang bergabung dengan jaringan ini, dia mendapatkan salinan lengkap dari blockchain. Node dapat menggunakan ini untuk mengesah bahwa semuanya masih betul. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika seseorang membuat blok baru. Blok baru itu dikirim ke semua orang di jaringan. Setiap node kemudian memeriksa blok untuk memastikan tidak diusik. Misalkan semuanya memeriksa setiap node dan menambahkan blok ini ke blockchain mereka. Semua node dalam jaringan ini membuat konsensus. Mereka sepakat tentang blok mana yang sah dan mana yang tidak. Blok yang dirusak akan ditolak dari node lain dalam jaringan. Agar berhasil mengubah blockchain, Anda perlu mengubah semua blok di rantai, mengulang bukti kerja untuk setiap blok dan mengambil kendali lebih dari 50% jaringan peer-to-peer. Hanya dengan begitu blok yang diubah diterima oleh orang lain. Ini hampir tidak mungkin dilakukan. Blockchain juga terus berkembang. Salah satu perkembangan terbaru dalam pembuatan kontrak pintar. Kontrak ini adalah program sederhana yang disimpan di blockchain dan dapat digunakan untuk menukar kripto berdasarkan syarat tertentu secara otomatis.
Informasi lebih lanjut tentang kontrak pintar akan ada di video kelak. Penciptaan teknologi blockchain telah menarik minat orang ramai. Segera, yang lain menyadari bahwa teknologi dapat digunakan untuk menyimpan catatan perubatan, membuat notaris digital, atau bahkan mengumpulkan cukai. Jadi sekarang Anda tahu apa itu blockchain, bagaimana cara kerjanya pada asas, dan masalah apa yang diselesai. Contoh sederhananya adalah transaksi Bitcoin. Ali ingin mengirim Bitcoin ke Abu, dan jaringan Bitcoin memiliki dua kunci, kunci umum dan kunci pribadi. Ini seperti alamat yang diketahui semua orang di jaringan, seperti nomor akun bank Anda. Siapapun memiliki nomor akun bank Abu yang dapat kirim uang kepadanya. Kunci pribadi seperti PIN ATM Abu, hanya Abu yang tahu. Siapapun yang memiliki PIN dapat mengakses dan pindah uang Abu, jadi dia harus merahasiakannya. Menggunakan algoritma enkripsi, kunci pribadi adalah cap tangan digital di blockchain untuk mengesahkan transaksi. Mata uang kripto yang berbeza menggunakan algoritma hashing yang berbeza dan blockchain yang berbeza. Bitcoin adalah SHA-256, Ethereum menggunakan ETH hash, keduanya menggunakan Proof of Work, tetapi Ethereum akan pindah ke Proof of Stake. Banyak mata uang kripto lain menggunakan algoritma hashing yang berbeza, blockchain, dan mekanisme komputasi bukti kriptografi lebih lanjut untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Semua informasi transaksi ini akan disah oleh perlombong, ditambahkan ke blockchain dengan menyelesaikan masalah matematika menggunakan kode komputasi dan instruksi pemecahan masalah. Sekarang, mari kita lihat contoh sederhana dari penggunaan blockchain. Syarikat supermarket menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan produk berkualitas kepada pelanggannya dalam rantai bekalan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi titik kegagalan dari peternakan ke penyimpanan hingga pengangkutan ke pemrosesan sebelum mencapai runcit. Dengan menggunakan blockchain, kualiti barang pada setiap langkah secara kekal tertulis dengan blok dalam rantai di seluruh rantai bekalan, sehingga membantu penambahbaikan. Ini hanyalah salah satu dari beberapa blockchain dalam aplikasi seharian, tetapi potensi teknologinya tidak terbatas. Sila berlangganan saluran kami dan menyukai video kami akan belajar lebih banyak. Terima kasih.